Assalamualaikum, bertemu pulang kita sana. Kriteria sukses bagi anak zaman sekarang lulus SNBT itu adalah suatu kesuksesan yang luar biasa yang bisa ditampilkan di tengah-tengah orang banyak mungkin. Ya, pada kali ini Sanak Ulun bersama kawan Ulun yaitu Bapak Anggi Irfansyah SPD lah. Nah, beliau ini guru seni budaya. Pada kali ini kami hendak membahas tentang beberapa isu yang terjadi di lingkungan sekitar kami lah, yaitu di sekolah tempat kami mendidik. Nah, oke. Kita buka isu pertama itu masalah apa ini kita? Aku ada membuka Pak Ali, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Aku ada membuka sosial media dan beberapa sosial media itu menampilkan video-video tentang seorang anak yang tidak lulus SNBT. Dia menang, apa namanya Pak? SMBP. Ya. SMBP ya. SMBP. Nah, dia itu menangis, tersuguk-suguk, mamanya juga. Bentar, aku bilang, ada ngejar nih. Jadi nih letak kebahagiaan mereka di situ kah, di tempat itu kah, atau dari apa yang mereka hasilkan nanti? Jika masuk sana itu adalah bagian dari masa depan yang cerah, lihat situasi sekarang. Ya. Jadi kenapa bahagia cuma ada di sana? Kenapa kita tidak bisa menyukuri kebahagiaan dari hal-hal kecil yang kita dapatkan? Jadi menangis, Madi. Kita lihat anak-anak kita juga. Aku nggak tahu nih. Aku nih karena kan kita nih pernah sehisteris itu kah, pernah seterluka itu kah ketika tidak lulus itu. Cuman aku pikir masa depan itu bukan ada di sana. Ya. Gimana menurut Pak Ali? Jadi dilihat realitanya bahwa kekanakan tuh banyak nang kada masuk SNBT, habis itu mereka itu merasa terpukul bahwa masa depannya itu suram. Kayaknya ke sana Pak. Nah, arahnya ke sana ya lah. Kayak mimpi yang tidak jadi nyata itu Tapi sebenarnya untuk mencapai kesuksesan kan kada mesti, atau kepandaian kada mesti dilihat dari itu. Ya kan? Nah, bisa dicapai dengan cara hal yang lain ya kan. Kada mesti juga yang lulus NBT atau yang lulus dengan jalur mandiri itu nanti kesempatan suksesnya itu berbeda. Padahal ada juga sama. Bisa sama. Itu mungkin jalan rezeki yang berbeda saja, cuman itu perbedaan batu loncatan aja sebenarnya. Jadi yang lulus itu alhamdulillah mereka sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi yang nggak lulus juga alhamdulillah mereka diizinkan untuk berjuang mencari batu loncatan yang berbeda. Jadi sanaklah, nah itu dari sedikit permasalahan yang dialami beberapa lulusan yang akhir-akhir ini. Nah kalau zaman kami, kami ini belum ada istilahnya masuk ke kampus lewat jalur-jalur undangan lah. Ya, atau kami kada tahu atau juga lah. Nah, mungkin ada tapi nggak tahu info lah kada secepat zaman sekarang. Kami ini hidup di kampung nih. Kami hidup kayaknya ibaratnya kelahiran tahun 90-an nih biasanya kehidupannya sedikit lebih keras kayaknya. Ancamannya lebih ngeri karena bisa lulus dan bisa mengulang bahasa. Ya, karena melalui ujian nasional segala macam kan, itu ujian nasional itu menentukan untuk kelulusan. Kalau zaman sekarang kan kekanakan tuh lebih dipermudah, namun ada hal yang menjadi isu itu ya tadi masuk untuk ke perguruan tinggi. Nah, apakah itu menjadi suatu patokan kebahagiaan atau kesuksesan, atau hanya untuk kesenangan semata yang pendek jaraknya? Bila udah lulus, posting, dilihat orang, wah sudah nih calon sukses nih, ya kan? Terus yang diposting yang kada lulus itu kayaknya aku gagal nih. Padahal kan patokannya ada di situ. Bukan di situ letak sukses itu sebenarnya. Tawan juga bilanya hendak masuk kuliah atau dunia kerja, menurut ulun tuh juga sesuai dengan porsi kita aja lah, ya kan? Sesuai dengan porsi kita, gimana kemampuan kita. Kalaunya dari awal masuk SMA, terus ada planning lulusnya, misalkan mau kerja ke sini, mau kuliah di sini. Nah, persiapkan dari kelas 10. Jangan kayaknya sudah mau akhir masa kelulusan baru diporsir di situ. Persiapan itu kurang matang maksudnya. Pasti. Nah, akhirnya karena ada akhir di kekecewaan, ya kan. Nah, disitulah mungkin seperti itu Bang, kalau pendapat ulun pribadi itu seperti itu. Ini pesan untuk anak-anak, termasuk ulun juga kayaknya ke depannya. Planning ulun ke depannya bagaimana itu bisa dirancang. Iya. Kita menyadari bahwa kita bisa mengumpulkan kanvas, kita bisa mengumpulkan kuas untuk melukis apa yang kita inginkan. Tapi yang meminta kanvas itu catnya mengelupas, yang meminta kanvas itu catnya retak, itu bukan kita. Kita hanya bisa mengupayakan bahwa itu jangan retak. Tapi tetap retak nanti, cuman dalam waktu yang beberapa lama gitu. Jadi untuk hasil kita lakukan sebaik-baiknya aja dulu. Kalaupun toh tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sebenarnya
ada pintu-pintu lain yang datang tidak terduga. Tugas kita hanya membentangkan tangan selebar-lebarnya kan. Membentangkan tangan selebar-lebarnya, kita terima takdir yang kita jalani. Kalau kita syukuri, dan ternyata toh kita punya manfaat untuk orang lain, bukankah kita sudah jadi orang sukses? Jadi sukses itu bagiku tuh bukan tentang apa yang orang lain lihat, maksud itu tentang ketenangan yang kita rasakan. Capek aku paling jadi orang yang selalu mengejar-ngejar tepuk tangan paling. Mungkin bisa jadilah salah satu kriteria sukses bagi anak zaman sekarang lulus SNBT itu adalah suatu kesuksesan yang luar biasa yang bisa ditampilkan di tengah-tengah orang banyak, mungkin bisa jadi lah. Tapi menurut ulun pribadi sih, ulun cukup bangga dengan yang lulus, dan ulun tidak prihatin juga yang kada lulus itu biasa aja. Bangga juga kedua-duanya. Bangga lah. Karena apa? Karena jalannya itu masing-masing, ya kan. Mungkin porsir kemampuannya itu berbeda. Contoh kayak ini. Si Ahmad misalkan bisanya mengambil pohon kelapa. Nah, betul si Udin bisanya ya Allah berenang. Nangkap iwak. Nangkap iwak. Nah, supaya si Udin dapat kelapa, supaya si Ahmad dapat ikan kayak apa? Saling memberi. Ada mau bang si Udin suruh memanjat kelapa, mengambil kan ada kemampuannya. Habis itu si Ahmad berenang mengambil kan ada kemampuannya. Kenapa ada saling berkasih memberi supaya dapat sebanyak kan kayak itu aja. Di situ permasalahannya sebenarnya dia. Kita itu kadang tuh secara tidak sadar iri dengan apa yang orang lain capai. Padahal startnya berbeda. Start dalam artian tuh start rezeki yang dikasih Tuhan tuh beda. Karena mungkin di belakang dia sudah terlalu sakit atau apa, dia dikasih hal yang ini itu sebesar bagi dia. Tapi 10.000 di tangan orang yang nggak punya uang dibandingkan 10.000 dengan orang yang di kantong tebal duitnya, itu nggak ada harganya di kantong orang yang tebal duitnya. Jadi maksudku tuh kalau standar kebahagiaan orang lain itu jadi standar kebahagiaan kita, ya selamanya kita akan jadi manusia yang paling terbuka. Iya kan? Iya dah. Jika standar kebahagiaan Pak Ali, aku ambil jadi standar kebahagiaanku, ya aku pasti akan selalu kalah terus. Karena prosesnya berbeda, jadi aku akan jadi manusia yang selalu terluka, masa jadi manusia yang selalu tersakiti maksudnya. Dan itu seumur hidup misalnya, dan itu merasakan. Ketika kita merasakan diri bahwa kita selalu terluka, ya udah kita akan melupakan kecil kecil yang akan kita syukuri. Padahal di situ letak kebahagiaannya. Iya kan Pak Ali? Ya, jujur. Karena sesuatu hal yang kecil kadang kita rasakan, berarti itu bisa membahagiakan. Karena kalau hilang berasa boy, kalau yang kecil-kecil itu. Berarti untuk bagian kecil yang kadang kita syukuri. Jadi kembali lagi lah pada anak-anak yang tidak lulus SNBT itu jangan berkecil hati, dan yang sudah lulus oke, itu kalian tetap jalani aja dengan semaksimal mungkin lah. Lewat jalur apakah SNBT kah, lulusnya jalur mandiri kah, jalur gelombang 3, gelombang 4 tuh kayaknya duduknya behigaan di kursi yang sama, ya kan. Kalau misalkan SNBT tuh kursinya di lantai 2 ada juga ada, ya kan, karena bisa aja selokal, ya kan, sekampus, makan di kantin sama aja. Nah, jadi selanjutnya Sanakai cukup di situ dulu lah pembicaraan kita masalah SNBT, walaupun kami merancuk ke sana kemari di depan aja lah. Kita tunggu untuk yang cerita-cerita kita yang lain seputar masalah pendidikan. Nah, banyak sih isu-isu pendidikan yang ingin kita bahas untuk selanjutnya lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.